Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dari judul yang kita bahas ya, tentang wabah demam yang terjadi di kota Madinah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara peristiwa yang terjadi di awal hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini sampai menjangkiti banyak sahabat, dan separah apa wabah itu kita akan melihat. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, menyampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, di saat itu terjadi wabah, ya, wabah demam yang banyak menjangkiti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala singkap dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkannya dari kota Madinah dan dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, lamma qadimna al-Madinata asabna min thimariha fajtawainaha wa asabana biha wa'kun. Ketika kita sampai di kota Madinah, kita mendapatkan faedah manfaat dari buah-buahnya, jadi buah kurma yang ada di kota Madinah, namun juga kita terkena sakit, ya, fajtawainaha. Jadi kami terkena penyakit yang karena dingin, sehingga banyak sebagian sahabat mengalami sesak nafas. Sesak nafas. Dan kemudian kami mengalami sakit. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesak nafas yang dialami oleh sebagian para sahabat, demam yang diiringi dengan sesak nafas ini, sehingga membuat lemahnya sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan membuat mereka sholat sambil duduk. Ya, mereka menyebabkan mereka sholat sambil duduk. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, dan di saat itu wabah demam sedang menjangkiti kota Madinah, sehingga banyak yang mengalami sakit ini. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan para sahabatnya, sebagian sahabat sholat dalam keadaan sambil duduk, ya, sholat sambil duduk. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul qa'idi nisfu salatil qa'im. Salat orang duduk separuh pahala orang yang salat berdiri. Ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, beliau menjelaskan makna ada di hadis ini, kata beliau, bahwa pahala orang yang salatnya sambil duduk separuh pahalanya orang yang sholat sambil berdiri. Ini terkait dengan sah dan kurangnya pahalanya, kata beliau. Dan hadis sahih ini, kata beliau, dikaitkan dengan sholat sunnah sambil duduk ketika orang itu sanggup melaksanakan sholat sambil berdiri. Ya, dikaitkan dengan sholat sunnah sambil duduk ketika dia sanggup melaksanakan sholat sunnah tersebut sambil berdiri. Maka karena dia melaksanakannya sambil duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari ketika dia melaksanakannya sambil berdiri. Adapun, kata beliau, kata Imam Nawawi, jika seseorang melaksanakan sholat sunnah sambil duduk karena ketidakmampuannya untuk melaksanakannya secara berdiri, karena ketidakmampuan, ini tidak mengurangi pahala orang itu. Ya, sholat duduk karena tidak mampu berdiri, maka tidak akan mengurangi pahalanya. Bahkan pahalanya sama seperti ketika dia sholat sambil berdiri. Ketika dia sholat sambil duduk itu karena ketidakmampuannya. Bukan karena pilihan dirinya sendiri untuk lebih cenderung sholat sambil duduk.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ketika seseorang itu sakit atau musafir, maka dicatat baginya pahala sama seperti ketika dia dalam kondisi muqim dan sehat. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan pahala istiqamah. Karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika antum mendawamkan suatu amalan, membiasakan suatu amalan tertentu, istiqamah dengan melakukan suatu amalan tertentu ketika antum muqim, ketika antum dalam kondisi sehat walafiat, maka ketika antum kondisi sakit atau safar, maka pahala antum ketika seperti sehat tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dawam dalam istiqamah. Dan juga kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun amal fard, adapun salat wajib, ketika seseorang melaksanakannya sambil duduk sedangkan dia bisa berdiri, maka tidak sah salatnya. Ya. Untuk melaksanakan sholat wajib, ini diantara kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib adalah sesuai dengan kemampuannya. Dia mampu berdiri, wajib berdiri. Ya, dia wajib sholat berdiri. Ketika dia sholat sambil duduk padahal dia bisa berdiri, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan berdosa, kata Imam Nawawi. Adapun wa in shallal fardhu qa'idan li'ajzihi 'anil qiyami, kalaupun dia sholat sambil duduk karena tidak sanggup berdiri, atau berbaring karena tidak sanggup berdiri atau duduk, maka pahalanya seperti pahala sedang sholat sambil berdiri dan tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Ya, karena ketidaksanggupan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, maka sebagian para sahabat berupaya dengan semaksimal mungkin untuk tetap sholat sambil berdiri dengan segala kondisi lemah dan sakit yang menjangkiti mereka. Dengan harapan untuk mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnadnya, juga Ibn Hibban dalam Sahihnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, banyak para sahabat yang mengeluhkan sakit, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, termasuk Amir bin Fuhairah maula Abu Bakar radhiyallahu anhu, termasuk Bilal bin Rabah. Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk menjenguk mereka. Maka diizinkan. Aisyah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu, "Kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu wahai ayahku?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi." Setiap orang ditimpa musibah kematian di keluarganya, dan kematian itu lebih dekat bagi seseorang, lebih dekat ketimbang tali sandalnya. Ini menunjukkan sakit yang payah yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Abu Amir bin Fuhairah mengatakan, "Inni wajadtul mauta qabla dzauqihi, innal jabana hadfuhu min fawqihi." Aku merasakan kemautan itu, aku mendapati kemautan sebelum aku merasakannya. Sesungguhnya kematian para pengecut itu datang dari atasnya. Kemudian dia bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Bilal mengatakan, "Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu." Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Alangkah ya laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin." Menyesalnya diriku, ternyata aku bermalam di satu lembah, wa hauli idkhirun wa jalilu, dan di sekitarku adalah rumputan yang harum semerbak baunya, dan juga tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitarku. Wahal aridanna yauman miyaha mijannatin wahal yabduwanna li syamatun wa tafilu. Beliau mengatakan terkait dengan penyesalan bahwa dia mati dalam kondisi demam sakit ini dan belum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Aisyah melihat bagaimana kondisi sakit yang dialami oleh orang-orang terdekatnya ini,
Aisyah menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innahum la yahdun wa ma yaqiluna min syiddatil humma. Mereka ini ngeracau ya Rasulullah, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mereka sadari. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mereka pahami ya Rasulullah, karena demam yang tinggi yang menjangkiti mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Nabi SAW pun berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa anqul hummaha faj'alha bil juhfah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau bahkan lebih ya Allah. Dan perbaiki kondisi kota Madinah. Berilah keberkahan di kota Madinah untuk sa'nya, untuk mudnya. Ini sa' dan mud adalah takaran dan ukuran. Ya, sa' itu kurang lebih 2,5 kilo gandum. Mud itu segenggam, ini takaran segenggam tangan orang dewasa, orang standar orang dewasa. Wanqul hummaha faj'alha bil juhfah. Ya Allah, pindahkanlah demamnya ini ke Juhfah. Ya, jauhkan dari kota Madinah. Juhfah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebuah desa yang sudah runtuh, ya, sebuah desa yang sudah ditinggalkan, yang jaraknya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah antara kota Madinah dan Mekah 5 marahil atau 6, jadi 5 atau 6 marahil. Ya, disebut Juhfah karena tempat itu ditinggalkan, ya, tempat itu telah ditinggalkan, dan itu adalah miqatnya penduduk kota Mesir dan negeri Syam, ya, orang-orang Mesir dan negeri Syam. Kurang lebih ikhwatal iman, jaraknya 183 kilo dari kota Mekah, ya, 183 kilo dari kota Mekah. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, Ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si kharajat minal Madinah hatta qamat bimah ya'atin wa hiya al-juhfatu fa'awwaltu anna waba'al Madinah nuqila ilaiha. Aku bermimpi, aku melihat seperti seorang wanita dengan rambut yang lusuh. Ya, dia keluar dari kota Madinah dan kemudian dia pindah ke Juhfah, ya, ke Juhfah. Dan aku melihat bahwa itulah pindahnya wabah yang ada di kota Madinah ke Juhfah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang faedah hadis ini bahwa doa kebaikan untuk umat Islam, untuk kesehatan mereka, untuk kebaikan mereka, untuk keberkahan negeri mereka, untuk agar disingkapkannya musibah yang mengalami mereka, yang menjangkiti mereka, ini adalah doa yang baiknya diucapkan oleh orang-orang beriman. Ya, dan ini juga menunjukkan kebaikan bagi mereka-mereka yang mendoakan kebaikan untuk negeri yang ditinggalinya. Dan juga kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini adalah salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena Juhfah sejak zaman itu adalah sesuatu yang dijauhi, yang tidak ada penghuni di sana. Dan sampai hari ini, kata zaman Imam Nawawi rahimahullah, setiap orang yang minum dari airnya Juhfah akan terjangkit penyakit demam. Sampai zaman Imam Nawawi rahimahullah. Dan saya yakin insya Allah sampai zaman ini pun sama seperti itu. Jadi jangan dicoba. Ya, jangan dicoba. Termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun terkena dengan wabah ini. Ya, beliau menyebutkan waqad usibat bil humma radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa beliau ditimpa dengan sakit demam ini. Sehingga dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku beserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk menemui keluarganya, dan putrinya Aisyah radhiyallahu anha berbaring dalam keadaan demam. Maka kemudian Abu Bakar mencium kening Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian bertanya, "Kaifa anti ya bunayya?" Bagaimana keadaanmu wahai putriku? Ya, ini apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada putrinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mendoakan kota Madinah dengan doa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan untuk kota Madinah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad
dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma inna Ibrahim khalilaka wa abdaka wa nabiyyaka da'aka li ahli Makkah wa ana Muhammadun abduka wa nabiyyuk wa rasuluk ad'uka li ahli al-Madinah mithla ma da'aka bihi Ibrahim li ahli Makkah nad'uka an tubarika lahum fi sa'ihim wa muddihim wa thimarihim Allahumma habbib ilayna al-Madinah kama habbabta ilayna Makkah waj'al ma biha min waba'in bi khummin Allahumma inni qad haramtu ma baina labatayha kama haramtu ala lisani Ibrahim al-haram. Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim, kekasihmu, hambamu, nabimu, telah berdoa untuk penduduk kota Madinah. Dan aku Muhammad, hambamu, nabimu, utusanmu, aku berdoa kepadamu ya Allah, untuk penduduk kota Madinah. Seperti doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim untuk penduduk kota Mekah. Kami berdoa kepadamu ya Allah agar engkau memberikan keberkahan bagi mereka, bagi penduduk kota Madinah, di sa'nya, di mudnya, di buah-buahannya. Ya Allah, buatlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana engkau membuat kami cinta kepada kota Mekah. Dan jadikanlah wabah yang terjadi yang ada di sini engkau pindahkan ya Allah ke Khum. Yang engkau pindahkan satu tempat Khum, yaitu jarak antara Mekah dan Madinah kurang lebih tidak jauh dari Juhfah, kurang lebih 3 mil dari Juhfah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah haramkan di antara pegunungan Madinah ini sebagaimana tanah suci Mekah diharamkan melalui lisan Ibrahim alaihissalam. Hadis ini, doa ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan juga ikhwatal iman rahimani, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam Sahih Bukhari dan Muslim, doa Nabi, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ini doa Nabi untuk kota Madinah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali keberkahan yang telah engkau berikan kepada kota Mekah. Subhanallah. Dan itu dirasakan bagi siapapun yang pernah ke sana atau sering ke sana. Mereka merasakan keberkahan yang Allah berikan di kota Madinah 2 kali lebih berkah daripada apa yang Allah berikan kepada penduduk kota Mekah atau di kota Mekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sebuah peristiwa yang menarik, yang penting, yang sangat indah untuk diceritakan, dikisahkan, yaitu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini antum mengetahui bahwa pernikahan itu sudah pernah terjadi dan dilakukan di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak tinggal bersama Aisyah dalam satu rumah. Dan itu tinggal bersama dalam satu rumah ketika setelah hijrahnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Nabi SAW tinggal bersama di rumah Aisyah, ya di rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu Aisyah berusia 9 tahun. Bagaimana riwayat-riwayat ini menyampaikan akan hal ini? Kita melihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Antum perhatikan ikhwatal iman, kisah-kisah ini disampaikan oleh sebagian besarnya oleh beliau sendiri, oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usia beliau 17 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Nabi SAW sebagai janda Rasulullah SAW. Beliau haram untuk dinikah oleh wanita, oleh laki-laki manapun sampai wafatnya. Karena siapa? Karena apa? Karena beliau adalah di antara ummahatul mukminin, adalah ibu dari orang-orang beriman. Dan haram seorang anak menikahi ibunya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi orang-orang beriman. Dan ikhwatal iman, jika pernikahan ini terjadi karena keterpaksaan, jika pernikahan ini terjadi karena ketidakridhaan, ketidaksukaan, maka Aisyah radhiyallahu anha memiliki spare waktu yang sangat panjang untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan Rasulullah SAW. Sewafatnya Rasulullah SAW. Namun apa jadinya? Jika ternyata semua yang dikisahkan oleh beliau sebagai pelaku sejarah itu sendiri, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal-hal indah,
hal-hal baik yang dialaminya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 6 sinin wa banabi wa ana bintu 9 sinin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika itu usiaku 6 tahun. Dan Nabi tinggal serumah denganku ketika itu usiaku 9 tahun. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Juga Imam Muslim menambahkan dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ahdha indahu minni?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai tinggal bersamaku di bulan Syawal. Dan siapakah di antara istri-istri Nabi SAW yang memiliki keberkahan yang lebih banyak dariku? Ini kebanggaan Aisyah radhiyallahu anha dengan apa yang dijalaninya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara sebab pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah dengan usianya yang segitu, di antaranya adalah karena mimpi yang dilihatnya. Karena mimpi yang dilihatnya sebelum Nabi SAW melamarnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urituki fil manami thalatha layalin." Aku ditunjukkan tentang dirimu wahai Aisyah dalam 3 malam berturut-turut. Ja'ani biki al-malaku fi saraqatin min haririn. Malaikat membawa sebuah kain sutra kepadaku. Fayaqulu hadhi imra'atu. Di dalam kain sutra itu, malaikat mengatakan, inilah istrimu. Fa'akshifu an wajhik. Aku lihat di sutra itu ada wajahmu. Fa'idha hiya anti. Maka ternyata kamu, kata Nabi SAW. Fa'aqulu, in yaku hadha min indillahi yumdihi. Jika ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi, kata Nabi SAW. Riwayat ini sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga Ibn Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa anna Jibril alaihi salam jaa bi suratiha fi khirqati haririn khadra'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Jibril alaihi salam membawa gambar wajah Aisyah yang terlukis di atas sutra berwarna hijau, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi zaujatuk fid dunya wal akhirah." Ini adalah istrimu di dunia dan akhirat. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istri Nabi yang lainnya yang dinikahi oleh beliau dalam keadaan perawan. Yang lainnya adalah janda. Satu-satunya yang perawan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yankihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghairak." Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada seorang wanita pun yang dinikahi dalam keadaan bikir atau perawan kecuali engkau. Ini di antara pujian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Bukhari juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta tarti'u ba'irak?" Ya Rasulullah, jika engkau singgah di sebuah lembah dan di situ ada satu ladang, yang di ladang itu ada jejak-jejak kaki dan jejak binatang ternak yang telah memakan banyak dari ladang tersebut. Dan kemudian ada di sampingnya sebuah ladang yang belum pernah ada jejak kaki dan tidak ada jejak makanan, jejak binatang yang telah memakan tumbuhan yang ada di ladang tersebut. Di mana kamu akan lepas binatangmu, ya Rasulullah? Engkau lepas ontamu, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, fi allati lam yurta' minha. Saya akan lepas
di tempat yang belum dimakan oleh ternak yang lainnya. Nabi SAW menyampaikan di antara sebab kenapa Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan dari istri-istri beliau yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz radhiyallahu an Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan tentang riwayat ini, tentang keutamaan dari faedah dari riwayat ini. Beliau mengatakan di antara keutamaan hadis ini, faedah dari hadis ini adalah disyariatkannya memberikan perumpamaan, ya, memberikan perumpamaan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan tentang statusnya dibandingkan dengan status istri-istri Nabi yang lainnya dengan memberikan perumpamaan tersebut. Dan di sini juga menunjukkan kefasihan dan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha dan bagaimana sikapnya terhadap Nabi SAW di dalam banyak kondisi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sifat atau bagaimana keadaan kondisi ketika Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu rumah ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami datang ke kota Madinah. Kami tinggal di Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa saya pada saat itu aku sakit, demam. Sehingga banyak rambutku yang rontok, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sampai tersisa beberapa rambut yang panjang itu hanya di bagian sisi rambut beliau. Kemudian ibuku Ummur Ruman mendatangiku. Dan di saat itu aku sedang bermain, ya, bermain dengan menaiki sebuah kain yang digantungkan dengan beberapa teman-temannya. Dan aku dipanggil oleh ibuku. Aku menghampirinya. Dan aku tidak mengetahui apa maksud dari ibuku memanggilku. Dan ibuku menuntunku. Dan membawaku sampai di depan pintu rumah. Ketika itu aku masih ngos-ngosan dari mainanku, kata Aisyah radhiyallahu, dari bermainku. Kemudian ibuku mengambil air dan mengusap wajahku dan rambutku. Dan setelah itu ibuku memasukkanku ke dalam rumah. Dan ternyata banyak wanita Ansar yang ada di dalam rumah ini. Dan mereka mengatakan, alal khairi wal barakah, wa ala khairi ta'irin. Semoga keberkahan diberikan kepada rumah tangga ini. Dan kemudian aku diserahkan kepada wanita-wanita Ansar tersebut. Dan kemudian aku didandanin dan kemudian aku tidak dikejutkan kecuali dengan adanya Nabi SAW di waktu duha itu, di waktu pagi ini. Dan aku diserahkan kepada Nabi SAW ketika itu usiaku adalah 9 tahun. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwatan iman, di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ibuku datang dengan membawaku, ya, dengan menuntunku, dan aku berdiri di depan pintu rumahku. Dan saat itu aku masih ngos-ngosan dari bermainku. Sampai aku ditenangkan dan beliau masuk bersamaku. Dan ternyata Rasulullah SAW duduk di salah satu hamparan di rumah kami. Dan di sisi beliau ada beberapa laki-laki dan wanita dari kalangan Ansar. Dan aku didudukkan di sisi beliau. Kemudian kemudian ibuku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, haula'i ahlu. Wahai Rasulullah SAW, ini semua adalah keluargamu. Fabarakallahu laka fihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu pada mereka. Wa baraka lahum fik. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka bersamamu. Maka beberapa laki-laki dan wanita pun mereka pergi, mereka keluar. Dan aku tinggal bersama Nabi SAW di rumah kami. Ketika itu tidak ada anak onta atau onta yang disembelih, tidak ada kambing yang disembelih, kecuali Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad bin Ubadah membawa satu nampan besar makanan yang dikirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan memang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an ini sering menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengirimkan makanan ini di mana Nabi tinggal bersama istrinya pada saat itu. Jadi di jatah istri yang mana Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an menghadiahkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha memiliki gelar atau kunyah panggilan Ummu Abdillah. Bagaimana kunyah ini dimiliki oleh beliau, Ummu Abdillah? Beliau dipanggil Ummu Abdillah karena
nama dari keponakannya. Siapa keponakan Aisyah? Yaitu Abdullah ibnu Zubair ibnu al-Awwam. Ya, Abdullah putra Zubair ibnu al-Awwam radhiyallahu anhuma. Putra dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sangat kuat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ketika Abdullah ibnu Zubair dilahirkan, aku membawanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mentahnik Abdullah ibnu Zubair, dan itu makanan pertama yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, huwa Abdullah wa anti ummu Abdillah. Ini adalah Abdullah namanya, sedangkan kamu adalah Ummu Abdillah. Dan sejak itulah aku dipanggil dengan Ummu Abdillah, walaupun aku tidak memiliki seorang anak pun. Kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, juga Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyatun ghairi. Semua istrimu punya kunyah. Ummu Fulan, Ummu Fulan, Ummu Salamah, Ummu Habibah, dan lain sebagainya. Kecuali aku tidak punya kunyah, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, iktani anti Ummu Abdillah. Kunyahmu adalah Ummu Abdillah. Maka sejak itulah beliau dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah. Dan juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih, dengan syarat Muslim dari Abdullah ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, ala tukannini, apakah engkau tidak ingin memberikan kunyah untukku ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, iktani bi ibnik, pakailah kunyah dengan nama putramu, yaitu nama keponakanmu Abdullah ibnu Zubair. Maka dengan itulah beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW sangat tahu tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dengan usia beliau yang segitu, ya, dan sangat tahu bagaimana bermuamalah dan berinteraksi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Nabi SAW sangat berlemah lembut, ya, bergurau, sangat terbuka, sangat bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan sangat memperhatikan usia beliau yang masih sekecil itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau mengatakan bahwa ketika Aisyah sedang bermain dengan beberapa wanita, dengan putri-putri yang ada di kota Madinah. Di saat itu Nabi SAW ada di sisinya. Aisyah mengatakan, wa kana ta'tini sawahibi wa kunna yanqa'imna min Rasulillah SAW. Seringkali teman-temanku datang, dan teman-temanku ini sembunyi dari Nabi SAW. Dan kemudian wa kana Rasulullah SAW yusarribuhunna ilayya. Dan kemudian Nabi SAW pun seringkali mengundang teman-temanku untuk bermain denganku di rumah. Juga Ibnu Hibban, Abu Daud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk atau Khaybar, Aisyah memiliki mainan, ya, seperti rumah-rumahan kecil di situ, dan ditutup dengan kain. Karena angin tersingkaplah dari balik itu, dari rumah-rumahan itu, dan Aisyah membuat mainan putri-putrian. Jadi wanita-wanita, putri-putri kecil di rumah-rumahan tersebut yang berupa mainan. Maka Nabi SAW bertanya, mahadha ya Aisyah? Apa itu wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, banati, ini putri-putriku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi SAW melihat di situ ada kain yang dimodel seperti kuda, namun bersayap. Maka Nabi SAW bertanya, ma hadzal ladzi ara wasatahunna? Di antara putri-putrimu itu apa itu yang di tengah-tengah? Ini kuda ya Rasulullah. Kemudian apa yang ada di antara keduanya ini? Ini dua sayap ya Rasulullah. Dua sayap. Kuda punya sayap? Nabi SAW bertanya, kuda punya sayap? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap? Maka Nabi SAW pun tertawa mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Nu'man ibnu Bashir. Pernah sekali waktu Abu Bakar meminta izin menemui Nabi SAW, dan dia mendengar ketika Nabi SAW bersama Aisyah, dia mendengar Aisyah lantang suaranya terhadap Nabi. Maka diizinkan Abu Bakar untuk masuk. Ketika Abu Bakar
melihat bagaimana Aisyah meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar menghardik putrinya dengan mengatakan, ya ibnata Ummir Rumman, wahai putri Ummur Rumman, ingin diambil oleh Abu Bakar, ingin dipegang tangan Aisyah radhiyallahu anha. Atarfa'ina sautaki ala Rasulullah, kamu meninggikan suaramu terhadap Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menghalang-halangi Abu Bakar. Ya, Rasulullah SAW menghalang-halangi Abu Bakar. Abu Bakar di hadapannya, Aisyah di belakangnya. Sampai Abu Bakar pergi meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Aisyah, ala tarina anni qad hultu baina rajul wa bainak. Kamu tidak lihat bagaimana aku melindungimu dari dia? Kata Nabi SAW. Maka tidak lama, selang beberapa hari, balik Abu Bakar ke rumah Nabi SAW, meminta izin untuk bertemu Nabi. Dan ternyata ketika Nabi SAW sedang duduk bersenda gurau dengan Aisyah radhiyallahu anha, tertawa Aisyah, Nabi SAW pun tertawa. Maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma. Ya Rasulullah, sertakan saya dalam canda tawa damai ini sebagaimana engkau sertakan aku dalam peperanganmu dalam beberapa hari yang lalu. Ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Juga pernah dalam suatu hari Id, pada waktu itu sedang Id, ya, entah itu Idul Fitr atau Idul Adha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW sedang bersamaku, dan ketika itu ada dua orang budak yang bernyanyi, ya, membacakan bait-bait syair Bu'ath. Nabi SAW berbaring dengan menutupi wajahnya. Kemudian masuklah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar masuk dan mengatakan, mizmaratus syaitan indan Nabi, ada seruling setan di sisi Nabi. Jadi ketika ada dua orang putri ini yang bernyanyi di sisi Rasulullah SAW. Nabi sedang berbaring namun menutupi wajahnya. Kemudian Nabi SAW bangkit, melihat kepada Abu Bakar, dan Nabi SAW bersabda, da'huma, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Karena pada saat itu kata Aisyah, sedang Id, sedang hari raya, dan para sahabat, terutama yang dari Afrika, dari Ethiopia ini, mereka menggunakan tabuhan, yang diambil dari baju besi, baju perang yang biasa mereka pakai. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu fa imma sa'altu Nabi sallallahu wa imma qal. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, atas tahina tanzurin. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kamu masih mau melihat? Maka Aisyah pun mengatakan, benar ya Rasulullah, saya masih ingin melihat permainan mereka. Maka Nabi SAW pun memberdirikan aku di belakang beliau, dan pipinya menempel di pipiku, kata Aisyah. Kemudian, wahwa yaqul, dunakum ya bani arfidah. Lanjutkan permainan kalian, wahai bani arfidah. Hal ini ikhwatal iman dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, di sini Nabi SAW menyampaikan alasan kenapa membiarkan kedua budak itu tetap bermain. Ya, dan ini berbeda dengan apa yang diduga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar mengira bahwa Nabi SAW tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh dua orang budak tersebut dengan bernyanyi di sisi Nabi, karena dia mengira Nabi SAW sedang tidur. Namun Nabi SAW segera menyingkap wajahnya, dan Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar dan menyampaikan alasannya. Biarkan hal ini terjadi wahai Abu Bakar, karena saat ini sedang Id, sedang hari raya. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa pada hari itu adalah hari kebahagiaan yang ini dibolehkan secara syar'i untuk mengumandangkan beberapa bait-bait syair, nasyid-nasyid yang diiringi dengan duf, ya, dengan tabuhan duf sebagaimana yang diizinkan di dalam pernikahan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia menonton acara itu, ya, menonton bagaimana budak-budak ini bernyanyi, hatta idza malaltu, sampai aku bosan. Maka Nabi SAW bertanya, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah? Maka aku mengatakan iya. Maka sudah, kita balik. Kata Nabi SAW, fadhabi, baliklah, masuklah. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatan iman rahimani wa rahmatullah. Juga di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah sekali waktu dalam salah satu safar, saya bersama Nabi SAW. Pada waktu itu aku masih cukup langsing, kata Aisyah. Cukup langsing. Dan Nabi SAW bersabda kepada sebagian sahabatnya, kalian pergi dahulu ke depan. Biar saya dengan Aisyah di belakang. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ta'ali hatta usabiku. Ayo kita lomba lari, kata Nabi SAW. Nabi SAW pun mengajak lomba lari Aisyah. Dan aku mengalahkan Nabi, kata Aisyah. Aku mengalahkan beliau. Beliau diam. Beliau diam. Sampai selang sekian waktu, aku mulai sehat, mulai agak gemuk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku sudah lupa dengan lomba lari itu. Sekali waktu aku pergi dengan safar bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun berkata kepada beberapa sahabatnya, kalian dahuluan, biar kalian maju ke depan. Maka ketika para sahabat semuanya maju, maka Nabi SAW mengatakan, ta'ali hatta usabikak. Ayo sekarang kita lomba lari. Maka ketika lomba lari yang kedua ini, aku kalah. Aku kalah. Nabi SAW menang. Dan Nabi SAW tertawa sambil mengatakan, hadihi bitilka. Ini balasan yang dulu, kata Nabi SAW. Juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pernah sekali waktu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, inilah a'lam. Idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadban. Wahai Aisyah, aku sangat tahu kapan kamu lagi suka kepada aku dan kapan kamu lagi kesal terhadapku, kata Nabi SAW. Maka Aisyah bertanya, min aina ta'rifu dzalik? Ya Rasulullah SAW. Dari mana engkau mengetahui bahwa aku lagi ridha, lagi senang terhadapmu, lagi cinta-cintanya atau lagi kesal terhadapmu ya Rasulullah? Perhatikan ikhwatal iman. Istri seorang nabi juga terkadang memiliki kekesalan terhadap suaminya. Bagaimana dengan istri-istri kita terhadap kita yang penuh dengan kekurangan? Kemudian Nabi SAW berkata, Ama idza kunti anni radiyatan, fa innaki la taqulin, la wa rabbi Muhammad. Ketika kamu lagi ridha, lagi suka terhadapku, lagi sayang-sayangnya terhadapku, engkau akan sering mengucapkan, la wa rabbi Muhammad. Tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Dan ketika engkau lagi marah, ketika lagi kesal terhadapku, engkau akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Tidak menyebut demi Tuhannya Muhammad, tapi demi Tuhannya Ibrahim. Maka radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ajali wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Benar ya Rasulullah SAW, aku tidak bisa jauh darimu, hanya bisa menjauhkan dari namamu saja. Ini Aisyah sendiri radhiyallahu anha yang meriwayatkannya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan, menyampaikan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Perbaguslah tutur katamu terhadap istri-istrimu. Perbaguslah sikap-sikapmu terhadapnya. Dan semampumu, dari tampilanmu semampumu terhadap mereka. Kama tuhibbu dzalika minha. Sebagaimana kamu menyukai sikap yang baik itu dari istrimu terhadapmu. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan di antara akhlak beliau SAW, beliau sangat baik sikapnya terhadap istri beliau. Beliau selalu tersenyum. Beliau selalu bersenda gurau terhadap istrinya. Beliau berlemah lembut terhadap mereka. Beliau berlapang nafkah terhadap mereka. Tidak pernah bakhil terhadap istrinya. Beliau membuat tertawa dan tertawa bersama istrinya. Dan beliau terkadang juga lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin untuk menimbulkan cinta di dalam hati istrinya terhadap beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di setiap malam di salah satu rumah yang beliau tinggal di rumah itu bersama seluruh istrinya untuk makan bersama mereka. Dan setelah mereka makan bersama Rasulullah SAW, mereka pun balik ke rumahnya masing-masing. Sampai masing-masing mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan terkadang Nabi SAW seringkali tidur dengan satu selimut dengan istri beliau. Dan Nabi SAW ketika selesai sholat Isya, beliau bergadang
Artinya selesai sholat isya tidak langsung tidur bersenda gurau dengan jatah istrinya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menanamkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan ke dalam hati-hati istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal tinggal bersama di rumah Abu Bakar radhiyallahu an sampai segala kesan-kesan indah, kesan-kesan baik yang Aisyah radhiyallahu anha sampaikan kepada kita semuanya yang kita baca pada hari ini. Sebagaimana di awal kajian Anda sampaikan. Jika pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti klaimnya sebagian orientalis, orang-orang yang benci terhadap Islam, tentang bagaimana Nabi SAW yang digambarkan begitu haus seks dan yang lain sebagainya. Kenapa beliau SAW baru menikah lagi di usia 50-an? Bukan sebelumnya. Ya, kenapa beliau SAW menikah lagi semuanya janda? Hanya satu saja yang perawan, Aisyah radhiyallahu anha. Dan jika itu pun dengan segala perangnya yang buruk, yang bengis, yang digambarkan oleh orang-orang kafir tersebut terhadap sosok Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak kesempatan untuk membuka kedok istilahnya. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Aisyah radhiyallahu anha memiliki kesan yang begitu indah pada diri Nabi SAW. Yang setiap kita ketika membaca banyak kisah-kisah ini, tidak sedikit dari kita yang berkaca-kaca mata kita, berlinangan air mata. Begitu merindukan, begitu melihat betapa sempurnanya, betapa indahnya akhlak dan sikap dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sesuai antara ucapan yang beliau ucapkan dengan bagaimana sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah uswah dan qudwah kita ikhwatal iman. Inilah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan betapa luhurnya akhlak dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap istri beliau. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Ampun Ustaz, terputus sinyalnya Barakallahu fikum. Ustaz. Baik, karena mohon izin video Anda di close dulu untuk kelancaran. Biar lebih aman sinyalnya Ustaz apanya. Nah, baik, Masya Allah ya Ustaz, penjelasannya sangat menarik dan selalu menarik sekali gitu ya. Ketika kita menyimak dengan baik, terkadang ingin rasanya kita berada di sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu rindu gitu ya, bahkan bermimpi pun ingin gitu ya ketemu seperti itu. Alhamdulillah ini di sesi kedua kita sudah mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Yang pertama dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Pusat. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ini banyak orang-orang fasik yang menjadikan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah yang masih belia untuk menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Apakah nasihat Ustaz untuk kami kaum muslimin menanggapi hal tersebut? Jazakumullah khairan dan tim Jazakumullah khairan Ustaz dan juga tim panitia pekerja mengaji. Nah. Barakallahu fikum. Taib ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidaklah bertindak kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Dan kemudian yang berikutnya, sebagaimana tadi ana singgung, berulang-ulang ana singgung bahwa jika hal itu adalah sesuatu keburukan dan berdampak buruk kepada subjek pelaku dari riwayat dari pernikahan ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau ditinggal wafat oleh Nabi SAW dalam usia 17 tahun.
ya, menjanda sejak usia 17 tahun radhiyallahu anha. Beliau Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak kesempatan untuk menceritakan hal-hal buruk itu. Tapi bagaimana pelaku sejarahnya saja memuji dan menceritakan hal-hal indah ini, menyampaikan kepada kita betapa mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang depan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ya ikhwatal iman, perlu kita memahami tentang kondisi biologis, ya, kondisi biologis manusia yang hidup di satu benua sangat berbeda dengan kondisi biologis manusia yang hidup di benua yang berbeda. Ana pernah melihat penjelasan dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau menyebutkan bagaimana sebagian wanita terdahulu, ya, dengan usia belasan tahun mereka ini telah memiliki anak dan bahkan cucu. Ya, sebentar, Ana mencoba browsing salah satu. Ya, malah. Sebentar. Ana mencoba membrowsing dengan kata kunci nenek termuda di dunia. Ya, bisa antum cari bagaimana nenek termuda di dunia. Itu di sini Ana melihat, ya, yang pertama, malah seorang wanita hidup di zaman kita ini, dia dari Rumania. Dia telah menjadi seorang nenek di usia 23 tahun. Ya, dia sudah menjadi seorang nenek di usia 23 tahun. Dan dia memiliki seorang anak pertamanya, dia melahirkan anak pertamanya di usia 12 tahun. Ya, dan ini ada listingnya bahkan. Ya, ada listing tentang youngest grandmother, ya, nenek termuda di dunia. Ini world record set by dan seterusnya. Ini antum bisa melihat bahwa ini berita yang terjadi dari sosok-sosok orang-orang yang hidup di zaman kita. Ya, ada profilnya, ada orangnya hidup di zaman ini. Bagaimana mereka di usia 12 tahun melahirkan anak pertamanya, dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kondisi biologis individu tertentu yang hidup di satu benua tertentu berbeda dengan kondisi individu kondisi biologis yang di benua yang berbeda atau di suku atau ras yang berbeda. Dan antum melihat di keturunan Arab misalnya, mereka ini lebih cepat dewasa ketimbang di keturunan yang lainnya. Ini dari sisi hal-hal yang dari aspek yang berbeda kita melihatnya. Misalnya dari aspek biologis yang ada di keturunan Arab misalnya. Ini berbeda dengan misalnya di orang-orang yang hidup di Eropa atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar contoh tanggapan hujjah terhadap mereka-mereka yang meragukan tentang Nabi SAW dilihat dari sudut pandang pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun hal ini tidak menjadi masalah dari pelakunya dan tidak menjadi celah dan aib terhadap musuh-musuhnya. Jika hal itu ikhwatal iman, sesuatu yang buruk yang menimbulkan hal buruk pada sosok Nabi SAW, dan itu adalah sesuatu aib, cacat dan celah, maka musuh-musuh Nabi SAW yang ada di zaman itu dan zaman-zaman sesudahnya akan mengekspos hal ini, ya, mengambil manfaat ini dengan sebesar-besarnya. Tapi kita melihat di dalam sirah, tidak ada seorang pun dari musuh Nabi SAW di dalam dakwahnya, baik yang dari kota Mekkah ataupun orang-orang yang ada di kota Madinah dari kalangan Yahudi atau orang-orang munafikin, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengangkat hal ini, menjadikan hal ini sebagai bahan mereka untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Karena mereka tidak melihat adanya cacat di dalam hal itu. Namun orang-orang yang memiliki hati yang kotor, maka tanggung jawab mereka untuk membersihkan hati mereka, bukan tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya. Logikanya sangat jelas sekali, sangat lugas sekali ya untuk menyampaikan kekeliruan atas tuduhan orang-orang orientalis dan juga orang-orang sekuler ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari seorang
dari jamaah yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan di sini Ustadz. Yang pertama, pertanyaannya adalah bolehkah kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi kita? Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya. Berdoa untuk melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Apakah boleh? Boleh. Boleh meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat Nabi-Mu SAW di dalam mimpiku. Ini boleh. Namun di dalam berdoa juga perlu memahami bahwa ketika antum berdoa meminta kepada Allah untuk melihat wajah Nabi SAW, maka yang perlu antum ketahui juga adalah tentang bagaimana sosok dan wajah beliau SAW. Jangan sampai ketika karena kita sangat terobsesi ingin memohon untuk melihat wajah Nabi SAW di dalam mimpi, kemudian akhirnya muncul sosok-sosok tertentu atau sosok yang di benak antum seperti Nabi, ya antum memiliki deskripsi tertentu tentang sosok Nabi SAW, maka orang itu dengan kewibawaannya, misalnya dengan wajahnya yang putih, misalnya dengan wajahnya yang teduh, dengan janggut putihnya, dengan surbannya, kemudian menyapa, wahai fulan, aku adalah Muhammad bin Abdullah SAW yang kau meminta kepada Allah untuk berjumpa denganku, dan mengucapkan hal-hal tertentu kepada kita, dan akhirnya kita mengira bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Sedangkan dari deskripsi yang Anda sampaikan ini sudah ada clue yang menunjukkan bahwa itu bukan Nabi SAW. Ya, ini bukan sosok Nabi. Ya, pernah terjadi, Anda mendengar dari salah seorang ustadz, ya, terkait tentang seseorang yang menangis dan kemudian menceritakan hal ini kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Yang orang itu mengatakan, ya Syekh, saya sedih, saya menderita, saya susah sekali. Kenapa? Saya bermimpi bahwa Rasulullah SAW berpaling dari wajah. Ya, berpaling wajahnya berpaling dariku. Kemudian Syekh rahimahullah bertanya, seperti apa yang kau lihat dalam mimpimu? Sosoknya seperti apa? Orang itu menceritakan begini. Setelah menceritakan, maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, absyir, bergembiralah engkau bahwa itu bukanlah Rasulullah SAW. Itu bukan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ini pertanyaan kedua, apakah sebelum kiamat kelak umat Rasulullah yang sudah wafat bisa bertemu dengan beliau dan keluarga beliau di alam barzah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Di alam barzakh, apakah memiliki kemungkinan bertemu dengan Nabi SAW? Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak mengetahui jawabannya. Kalau dikatakan mungkin karena di alam yang sama. Tapi kita melihat bahwa Nabi SAW bersabda, ana faratakum 'alal haud. Aku menanti kalian di sisi telagaku. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang berdasarkan riwayat ini, wallahu a'lam bishawab, kita akan berjumpa dan melihat Rasulullah SAW kelak ketika kita di yaumul mahsyar, sebelum melewati sirat, kita dinanti oleh Nabi untuk minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Antika di Banyuwangi. Masya Allah, ini jemaah dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan seorang ikhwan yang berniat poligami yang katanya mengikuti sunnah Nabi dengan alasan ingin mempunyai keturunan karena dari istri pertama belum dikaruniai keturunan? Demikian, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustaz. Yang ditanya apanya? Yang ditanyanya apakah berpoligami itu mengikuti sunnah Nabi? Karena ini ada alasannya ingin mempunyai keturunan karena dari istri pertama belum dikaruniai keturunan. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau ditanya terkait dengan hukumnya, maka poligami termasuk syariat yang dibolehkan dalam syariat Islam dan syariat yang lainnya. Namun ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yang harus dijaga. Ketika misalnya dia menikah lagi dengan dalih yang tadi disampaikan bahwa ingin memiliki keturunan karena dari istri sebelumnya tidak memiliki keturunan, pernikahan itu harus dijalankan dengan baik. Maksudnya dengan baik diantaranya adalah dengan terbuka. Dengan terbuka. Bukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena
ketika misalnya ada seorang laki-laki, seorang ikhwan, apapun ya, ikhwan, ustadz, atau siapapun gelar yang dia miliki ya, ketika dia lebih cenderung untuk menikahi seorang akhwat, tapi sembunyi-sembunyi, tidak terbuka, tidak diketahui oleh istri sebelumnya, istri pertamanya, maka potensi kezaliman itu akan sangat tinggi, terutama terhadap calon istri kedua ini, ya, atau istri yang selanjutnya. Karena ketika dia tidak berani terus terang terhadap yang pertama, maka ketika nantinya ketahuan, maka akan banyak timbul masalah, musibah, yang sebagian besar yang dirugikan pasti adalah istri keduanya. Ya, sebagian besar karena dia takut, dia memiliki ketakutan yang lebih terhadap istri pertamanya karena ketahuan dan lain sebagainya, maka tiba-tiba ya sudah deh, bubar, batal, saya ceraikan. Ya, akhirnya dia menceraikan istri keduanya karena kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Ini mudarat yang besar. Jadi perlu dijaga adab dan etikanya. Di antaranya adalah tidak boleh dia melakukan pernikahan itu jika sembunyi-sembunyi. Ya, dia harus terang-terangan. Temukan istri pertamanya dengan calon yang keduanya. Bahwa ini diketahui bersama misalnya. Diketahui resiko dan konsekuensinya. Dia Halo Ustadz, mic-nya termute Ustadz. ya, sekarang Ya, udah jelas. terdengar Ustadz. Jelas Nah, Ustadz. sempat Allah ya barik fiik. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus dijaga dan diperhatikan. Jika memang kita ingin meniru Nabi SAW, tiru seperti apa yang disampaikan tadi. Ya, seperti bagaimana Nabi SAW, beliau makan bersama dengan semua istrinya. Dan ini artinya menimbulkan apa? Menimbulkan keakuran di antara istri satu dengan istri yang lainnya. Ya, bukan malah itu menjadi sumber-sumber konflik, sumber-sumber masalah, dan malapetaka yang akibatnya ketika dia berniat untuk meniru sunnah Nabi SAW, malah dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Rupanya pertanyaan dari Banyuwangi tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz, ada 4 pertanyaan pada malam hari ini dan Masya Allah kita pun diikuti dari jemaah-jemaah yang tidak hanya dari pelosok Nusantara, tapi juga dari luar negeri tentunya, dari Malaysia dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, tafadhol ya Ustaz. Baik, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas, yang menambahkan sedikit pembahasan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Itu tema kita yang akan datang. Keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan membicarakan secara khusus tentang kemuliaan dan keutamaan beliau. Kita akan melihat bagaimana hadis-hadis Nabi, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dari sudut pandang hadis-hadis Rasulullah SAW, dan peran beliau di dalam sejarah Islam, di dalam dakwah ini, di dalam menyampaikan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, di dalam menyampaikan banyak hal yang tidak akan diketahui oleh seorang laki-laki sedekat apapun sahabat itu kepada Rasulullah SAW, kecuali dari orang-orang yang memang tinggal bersama Nabi SAW, yaitu istri beliau. Dalam konteks ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan insya Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan kita semakin mengetahui kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dari sumber-sumber aslinya, maka akan banyak menghilangkan banyak syubhat tentang sosok pribadi beliau SAW. Kita akan melihat banyak kemuliaan pada diri Nabi kita Muhammad SAW, dan akan menimbulkan semakin besar cinta kita kepada beliau SAW, dan juga kepada para sahabatnya, kepada ummahatul mukminin radhiyallahu anhum. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada ummahatul mukminin, cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah cinta yang dibangun atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai mereka karena mereka lah yang memperkenalkan kepada kita akan Allah, akan agamanya, akan kebenaran ini.
Dan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati kita kecintaan kepada mereka, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dengan mereka kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah jazakallahu Ustazi, jazakallahu khairan untuk materi pada kajian malam hari ini. Insya Allah untuk pekan depan materinya adalah keutamaan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya dan juga di sela-sela kesibukan Ustadz dan juga waktu bersama keluarga, Ustadz masih menyempatkan bagi ilmu bersama kita dan jemaah pekerja mengaji. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu jazakumullah khair. Nah, baik kan sih, ana mohon pamit. Tafadhal ya Ustadz, barakallahu fiik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu